Hadirin yang saya hormati, opening ceremony akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Wawan Wahyudin MPD. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab, Bapak Dr. Muhammad Hudairi MAG. Yang terhormat Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Usuluddin dan Adab. Yang terhormat Kabar Fakultas Usuluddin dan Adab, Bapak Muhammad Rifai MPD. Yang terhormat Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin dan Adab, Bapak Zainal Abidin SAG MSI. Yang terhormat Sekretaris Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin dan Adab, Bapak Muhammad Nandang Sunandar MA. Yang terhormat narasumber Seminar Prodi Sejarah Peradaban Islam, Ibu Lita Rahmiati SOS MPP, sekaligus sebagai Kepala Balai Kelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Dan yang saya banggakan para tamu undangan serta mahasiswa-mahasiswi Prodi Sejarah Peradaban Islam yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan yang insya Allah diridhoinya. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Ratu Asti Aura Oktaviani sebagai Master of Ceremony Seminar Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan tema menjadi pegiat sejarah yang kreatif dan inovatif. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN SHMH Banten. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Mengingat acara yang pertama, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh saudari Kholilah. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. ومن دخله كان آمنا. Walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal
selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN SMH Banten. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya sambutan oleh Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab Bapak Dr. Muhammad Hudairi MAG sekaligus membuka acara seminar Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan tema menjadi pegiat sejarah yang kreatif dan inovatif. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Mita Rahmiati, Sarjana Sosial NPP atau NPP-nya apa itu? Yang terhormat juga para wakil dekan. Di sini ada wakil dekan 1 Bapak Dr. Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Bapak Ibu dekan, Ibu wakil dekan 2 Ibu Dr. Eva Sarifah Wanda, kemudian Pak Kajur Sejarah Peradaban Islam, Bapak Dr. Zainal Abidin, insya Allah gitu ya. Kita doakan supaya cepat selesai gitu S3-nya kayak gitu. Kemudian juga dari ini Pak Nandang, Ibu Sekretaris SPI, Sejarah Peradaban, Sekretaris jurusan SPI. Kemudian apa siapa yang jadi BPK ya sekarang ya? Takut salah saya BPK ya. Yang saya cintai mahasiswa dan mahasiswi jurusan SPI. Saya bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan acara seminar ini sebetulnya tentang kesejarahan. Sebetulnya ini bagian dari sebetulnya kegiatan kita di jurusan yang memang pada kesempatan kali ini temanya itu tentang bagaimana menjadi sejarawan yang kreatif dan inovatif. Ibu Bapak Kepala BPI, Ibu Lili sebagai Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan di kami ini Bu adalah di Fakultas Usuluddin ini ada 6 program studi atau jurusan ya. Untuk Usuluddin itu ada 3 program studi, yaitu program studi filsafat Islam, kemudian program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, serta program studi ilmu hadis. Sedangkan adab, kalau adab itu dalam bahasa Arab itu bukan dalam bahasa Indonesia sebetulnya udah beda maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesia saja itu bersikap etika. Kalau dalam bahasa Arab itu lebih pada mungkin bahasa kita jadi Islam itu peradaban kayak gitu. Bahasa kitanya. Tapi ketika menjadi satu tunggal itu adab, padahal itu adab itu dalam bahasa Arabnya itu adalah sebuah peradaban. Itu di kita ada 3 jurusan juga Bu, ada jurusan sejarah peradaban Islam, kemudian ada bahasa dan sastra Arab, serta ilmu perpustakaan. Jadi bagian adabnya itu ada 3 prodi. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang dari sisi peradaban. Nah, memang kalau kita berbicara tentang peradaban sebetulnya kayak begitu, ayat Al-Quran yang tadi itu sebetulnya berbicara tentang sejarah sebetulnya. Pakah itu Mekah mungkin kita yang dalam bahasa Arab itu artinya lembah. Gitu. Jadi memang Mekah itu artinya adalah lembah, betul, lembah. Mulai karena itu kalau yang pernah naik haji itu ya Mekah itu ya dikelilingi, di sekelilingnya kan gunung, kayak gitu, gunung-gunung, bukit-bukit kayak gitu.
kemudian itu ada di bawah apa istilahnya itu di lembah itulah didirikan. Di situnya itu adalah tempat orang apa istilahnya itu beribadah kan, yang dimaksud dengan Ka'bah itu. Oleh karena itu karena di lembah kayak gitu, maka kalau hujan besar itu pasti banjir di situ. Itu istilahnya. Makanya beberapa kali cerita bahwa Mekah banjir aja memang ada di daerah bawah. Dan kebetulan memang di sana tidak pernah hujan, ya, jarang hujan. Itu kalau hujan terus mungkin banjir itu. Maksud saya konteksnya gini, itu adalah sebuah proses, ya, itu kan adalah ayat Al-Quran itu sebetulnya bagaimana seorang hamba gitu dalam pencarian spiritualitasnya kemudian datang ke tempat yang sebetulnya itu mungkin dulu juga ada sebuah padang pasir yang ada di lembah yang dikelilingi di gunung-gunungnya. Sesuatu yang menarik dalam pencarian sebetulnya spiritualitas itu, kisah sebetulnya ayat itu kan. Dan itu diceritakan kisahnya mungkin panjang lah itu dari Ibrahim, konteksnya kalau kita ceritakan sangat panjang sekali. Tapi sebetulnya yang menuntun orang baik itu dalam sebuah peradaban itu adalah bagaimana pencarian tentang hakikat hidup itu sebetulnya. Di kita kayak gitu khususnya gitu ada kaitan sih sebetulnya di kisah-kisah di Banten itu ada kaitannya dengan sejarah Mekah itu. Tadi itu kisah Syekh Mansur itu ceritanya banyak yang lucu gitu, kayak gitu. Karena ada orang ke Sultan Banten yang kebetulan main Sultan Haji gitu, katanya. Sultan Banten yang satu-satunya pernah naik haji, makanya dinamakan Sultan Haji kayak gitu. Ketika pulangnya itu bukan dengan jalan yang normal, tapi di Mekah itu kan ada sumur jam-jam, ya kan? Yang ceritanya juga sangat unik. Nah, Sultan Haji ini pulangnya itu bukan naik apa? Bukan naik kapal seperti biasa kayak gitu, tetapi dia menyelam gitu. Cerita di situ itu menyelam lewat dasar bumi. itu betul lewat sumur jam-jam itu dasar bumi dan muncul Cibulakan. di Bantennya itu di Cibulakan gitu. Saya kira cerita itu sebetulnya ada pesan sebetulnya itu kan ceritanya ya itu istilahnya itu wadahnya kayak gitu. Sebetulnya ada pesan yang memang ingin disampaikan sebetulnya itu. Sebuah cerita itu kan nggak di ujung ngarang begitu aja kita ada pesan yang ingin disampaikan. Di situ justru menariknya ya bagaimana kalau saya melihat itu bagaimana keislaman dengan keindonesiaan kayak itu menjadi satu rangkaian yang sangat menarik. Maka cerita-cerita seperti itu kayak gitu itu kan cerita yang sangat dalam seperti bagaimana keislaman dan Kesultanan Banten kayak gitu ingin disatukan sebetulnya kayak gitu ya. Jadi rangkaian yang tidak terpisahkan seperti itu. Maka di kita cara misi kita itu adalah integrasi keilmuan, keislaman dan kemodernan. Sebetulnya dalam rangka apa istilahnya memvisikan itu. Nah, kalau kita biasanya kalau kita berbicara tentang sejarah itu kan orang seringnya tentang masa lalu. Sebetulnya ya ciri manusia itu tidak selalu punya masa lalu. Masa lalu itu kan sesuatu yang sebetulnya sudah tertutup. Tapi bagaimana memaknai masa lalu itu sebetulnya itu kan yang paling oke. Masa lalu sekarang dan untuk masa yang akan datang. Dimanapun pahitnya kita tentang masa lalu ataupun sesuatu yang tidak enak di masa lalu itu atau memang masa lalu itu penuh kegemilangan gitu, itu kan tergantung pada penafsiran kita. Yang jelas memang kalau memang itu ada masa lalu itu adalah sebuah kegemilangan itu menjadi hal positif bagaimana kita mengembangkannya ke depan. Kalau masa lalu itu sebagai sesuatu yang menyakitkan kayak gitu, sesuatu yang menjadi bencana kayak gitu ya, jadi bagaimana kita mempelajari supaya tidak terjadi lagi ke depan. Seperti itu kan begitu kalau kita berbicara tentang kesejarahan itu. Karena itu bersikap kreatif. Nah itu bersifat kreatif dan inovatif itu sebetulnya dalam rangka itu gitu bagaimana memaknai hal-hal yang bersifat masa lalu itu tidak hanya sekedar masa lalu tapi untuk kebaikan ke depan. Kalau memangnya sejarah masa lalu itu sejarah yang kelam kayak gitu, bagaimana kita menghindari supaya itu tidak terjadi lagi pada zaman mendatang. Kalau memangnya itu adalah sesuatu yang positif di masa lalu itu
bagian akumulasi kita gitu dalam mengembangkan peradaban ke depan yang lebih baik. Sebetulnya itu. Jadi kita jangan tertawan sebetulnya dengan masa lalu. Karena masa lalu sesungguhnya masalah yang yang sudah berlalu. Tetapi bagaimana kita sebagai manusianya itu yang harus dikembangkan, kreativitas. Dan memang setiap zaman selalu menghadapi tantangan-tantangannya. Kayak tadi kita cerita dengan ibu itu tentang bagaimana justru kebudayaan kita yang ada itu hasil kreasi orang-orang terdahulu kita itu banyak sekarang ini mulai ditinggalkan. Orang-orang ya sekarang, udah sekarang karena zamannya itu lebih cenderung pada gadget, pada apa? Handphone, gadget. Karena tradisi-tradisi masa lalu itu hilang. Masa kecil kayak gitu bermain di lapangan pada bulan purnama itu juga sekarang udah gak ada lagi kayak gitu. Dengan bola terbuat dari plastik. Padahal itu mungkin ada nilai-nilai kreativitas kayak gitu di situ ya. Seperti saya dulu itu main layangan itu nggak pernah beli. Malah kalau ada yang beli itu dianggap sebagai nggak kreatif kayak gitu. Layangan itu harus selalu dibuat oleh sendiri kayak gitu istilahnya. Nggak ada yang membeli layangan. Bagaimana maka setiap anak-anak dulu itu pasti menciptakan layangan itu sekreatif mungkin ya. Ada yang gede, ada yang bikin wayang orang, segala macam, ada macam-macam tuh bentuknya gitu. Itu adalah tuntutan menurut saya ala-ala kreativitas masa kecil kayak gitu. Yang itu sekarang mungkin orang sudah beralih ke ke gadget gitu. Makanya disebut sekarang itu anak-anak tuh anak saya ini nonton dia main game dulu sehari-harinya. Rebahan aja gitu ya. Nggak ada apa istilahnya itu gerak kayak gitu saja. Mungkin orang sebutnya generasi rebahan. Karena semuanya istilahnya terbaik ini menurut saya sebuah tantangan itu. Gimana apa istilahnya tantangan yang tidak ada pada saat itu kita juga punya sebetulnya masalah budaya yang diwariskan oleh orang-orang untuk kita terdahulu dan itu menurut saya ada nilai-nilai yang ada di dalamnya kayak gitu dan itu bisa bertahan. Saya kira tapi terus diciptakan sekreatif mungkin gitu. Nggak mungkin kan kita selalu bertumpu pada hal-hal yang sifatnya istilahnya tidak rebahan itu. Mungkin diciptakan permainan-permainan yang lebih kreatif segala macam. Kita dalam mengembangkan budaya. Karena sebuah bangsa itu saya katakan tadi nggak ada yang selalu datangnya itu tiba-tiba. Semuanya itu melalui proses tertentu. Dan orang itu sebetulnya selalu mencari akar ya budaya. Itu ada cerita menarik sebetulnya yang tentang pentingnya ternyata asal usul. Saya baca sebuah cerita itu ada orang Amerika yang sebetulnya antropolog di sini mengadopsi anak orang Indonesia. Dan anak orang Indonesia ini dibawa ke Amerika. Waktu kecil mungkin anak ini nggak pernah bertanya kayak gitu. Setelah dewasa, kok saya berbeda dengan orang-orang dengan orang lain yang hidup di sana kayak gitu istilahnya gitu. Orang tuanya itu pertama-tama masih istilahnya itu menyembunyikan. Oh, biasalah dengan penjelasan ilmiah ala Amerika lah kayak gitu. Setiap orang itu dilahirkan berbeda-beda jenisnya segala macam gitu. Tapi kelamaan mungkin dia juga kuliah di perguruan tinggi. Saya kok orang tuanya Amerika, kayak ibunya Amerika gitu. Tapi kulit saya kulit Asia kayak gitu. Cina segala macam. Orang tuanya itu ternyata awal-awal nggak mau apa istilahnya, nggak mau cerita tentang asal usulnya kayak gitu. Karena saking stresnya dia mau bunuh diri. Baru dia cerita bahwa memang Anda adalah bukan keturunan saya. Jadi sangat penting ternyata identitas orang itu. Gitu. Orang bertanya tentang masa lalunya kayak gitu. Kalau ternyata kalau saya orang Amerika, ya kenapa saya itu istilahnya kulit saya seperti ini, muka saya seperti ini berbeda kayak gitu. Jadi karena dia mengancam bunuh diri itu akhirnya. Nah itu. Jadi pentingnya masa lalu itu ternyata di situ gitu. Orang selalu akan bertanya tentang asal usulnya. Saya kira ini apa istilahnya tanggung jawab kita semua. Jadi memang kita itu butuh ternyata tentang asal usul kita. Baru diceritakan bahwa ternyata Anda itu memang bukan orang tua kami, Anda itu orang
pokoknya bukan kami tapi orang Indonesia. Jadi memang ya itu soal naluriah kayak gitu. Tentang sesuatu mencari akar. Kita mungkin gak pernah bertanya tentang itu karena semuanya secara budaya, secara kok nyambung kayak gitu. Karena itu menjadi sesuatu yang istilahnya given ya, sesuatu sudah diterima kayak gitu. Tetapi bayangkan kalau Anda seperti orang Indonesia yang dibesarkan istilahnya oleh orang tua Amerika itu gitu. Itu menjadi pertanyaan besar. Itu bukti bahwa memang masa lalu itu tidak bisa dibohongi. Orang selalu akan bertanya tentang masa lalu. Di situ mungkin pemaknaannya begitu penting. Dan di sini menurut saya sekali lagi di sini mungkin orang sebagai para sarjana sejarah atau sejarawan, saya kira ini sangat penting makna tentang masa lalu itu. Ya. Bagaimana memaknainya untuk masa sekarang. Dan kebetulan memang ibu ini antropolog. Saya yakin bagaimana orang antropolog itu menyajikan nilai kebudayaan, memahami kebudayaan itu menjadi sesuatu yang mungkin. Kalau saya ini kebanyakan kan kalau kajian keislaman itu sering memang identik dengan kajian terhadap teks masa lalu kayak gitu. Apa istilahnya itu lebih akrab gitu untuk membaca teks terutama yang dalam bahasa Arab. Kalau para antropolog itu kan biasanya lebih akrab dengan apa yang dipraktekkan orang gitu ya di lapangan kayak gitu. Itu saya kira menariknya itu mungkin ibu ini akan bisa bagaimana tuh pemaknaan terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dihayati dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu mungkin ibu Lita ini sekaligus juga dia orang asal usulnya orang Palembang kayak gitu, dia punya sejarah tertentu yang mungkin agak berbeda juga Bu dengan orang Banten. Meskipun orang Banten juga dulu Bu, kalau di kampung saya itu banyak tuh yang kalau berusaha tuh pergi ke Palembang gitu. Di sana dia menjadi tenaga pekerja di perkebunan kayak gitu saya kira. Jadi ada korelasinya juga dan Kesultanan Banten juga pernah sampai Palembang kalau nggak salah ya Bu ya. Kalau nggak salah saya baca ceritanya istilahnya itu sejarahnya itu sejarah singkat. Oleh karena itu mungkin ada korelasi juga antara Palembang dengan Banten. Sekaligus juga mungkin kita perkenalkan ini mungkin di diskusi juga saya kira Ibu Lita akan menjelaskan dengan sebanyak bagaimana nilai kesejarahan dan bagaimana sih sebetulnya memang menjadi mahasiswa yang kreatif, mahasiswa sejarah yang kreatif dan kreatif. Karena itu mari kita buka cara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya doa oleh Saudara Bustami. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi'u yukabiru majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim ya alim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la indal hisab. Allahumma nuril anwar wa syril asrar wa dhikil agyar wa miftahil babi yasar sayyidina Muhammadin mukhtar walil abdal adada ni'mal abdali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab Bapak Dr. Muhammad Hudairi MAG kepada narasumber Ibu Lita Rahmiati Esos MPP. Ini simbolisasi dari apa? Kenalan tempat di bawah aja. Semoga bisa. Saya kenang-kenangan. Ini teman-teman Banten. Terima kasih, Pak. Ya, dah. Kasih Tuan. Acara selanjutnya yakni foto bersama. Kepada para hadirin dimohon untuk maju ke depan. Simbol kebantenan, simbol keislaman itu. Gimana ya? Mahasiswa di bawah. Orang adu bola kan selalu jalan. Lalu nyinak. Iya, semangat kita kan. Di atas. Di atas. Di atas. Pak Angga. Ayo Bangga. Mahasiswa. Kondisikan ya, rapi ya. Apa jadi orang baik? Bentar,